Film bermula dengan memperlihatkan spora yang jatuh di atas festival acara musik. Spora-spora itu berisi sebuah larva parasit yang mencari inang tubuh manusia untuk bertahan hidup. Mereka yang terkena parasit, tubuhnya sepenuhnya diambil alih oleh makhluk tersebut hingga mampu membuat tentakel yang sangat berbahaya. Satu jam sebelumnya, seorang karyawan bernama Jung Soo-in terlibat perselisihan dengan seorang pria hingga membuat pria itu emosi, bahkan sampai mengancam semua orang yang ada di dalam swalayan. Saat di malam harinya, Soo-in yang telah selesai dengan pekerjaannya tiba-tiba diikuti oleh pria tadi hingga menabrak Soo-in sampai terjatuh dan membuatnya tak sadarkan diri setelah melukai tubuhnya. Namun saat pria itu ingin menghabisinya, tiba-tiba sesuatu menyerang dirinya. Hingga tak lama kemudian, seorang warga setempat datang menghubungi bantuan. Namun setelah mendapat pertolongan dari rumah sakit, polisi mengabarkan keadaan Soo-in kepada seorang detektif bernama Chul-min bahwa korban dalam keadaan baik. Tapi anehnya, luka tusuk di punggung korban sudah kering dan terlihat sudah lama. Padahal baju korban penuh dengan noda darah saat ditemukan, sedangkan tersangka meninggal di tempat dengan kondisi tubuh yang terpotong dari dada hingga kepala. Soo-in yang akhirnya sadar menceritakan kembali apa yang dia alami sebelumnya kepada polisi. Namun karena adanya keanehan dengan apa yang dialami oleh Soo-in, Chul-min yang merupakan pamannya meminta Soo-in untuk enggak terlalu berpikir keras mengingat kejadian itu. Dia meminta Soo-in untuk beristirahat dan bercerita kembali setelah mengingatnya. Beberapa bulan kemudian, seorang pria diminta untuk membunuh seorang bos gangster. Akan tetapi rencana pria itu gagal dan dia memilih untuk melarikan diri sampai keadaan aman. Pria yang bernama lengkap Seol Kang-woo ini memilih untuk bersembunyi di rumah kakaknya. Tapi sesampainya di sana, Kang-woo tiba-tiba mendengar kabar dari kakaknya bahwa adiknya tiba-tiba pergi jauh. Padahal selama ini adiknya nggak pernah kemana-mana dan dia pergi tanpa membawa ponsel miliknya hingga membuat Kang-woo merasa ada yang nggak beres. Sementara itu Soo-in yang sedang dalam perjalanan pulang tiba-tiba mendengar suara berdenging saat kedatangan seorang pria, di mana hal ini membuat dirinya takut dan memutuskan untuk berganti bis karena pria itu terus memperhatikan dirinya. Di sisi lain, seorang pria diajak oleh seorang wanita ke suatu tempat terpencil, di mana pria itu dibawa ke dalam gedung terbengkalai. Pria itu tak menyangka wanita ini tinggal di tempat seperti itu. Akan tetapi tiba-tiba datang beberapa orang yang berencana melakukan hal buruk kepada dirinya. Ternyata pria ini akan dijadikan makanan oleh mereka, tapi untungnya pasukan khusus datang di waktu yang tepat untuk menyerang mereka semua. Di tengah serangan itu, salah satu dari mereka berhasil melarikan diri dan tanpa disengaja, dia menemukan makhluk sejenisnya yang telah tertangkap. Dia kemudian berusaha berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Akan tetapi tiba-tiba seorang wanita datang untuk menangkapnya hidup-hidup. Namun karena berhasil melarikan diri, John Hyuk memerintahkan anggotanya untuk mengejar pria itu. Dia lalu memeriksa gedung yang menjadi tempat perkumpulan mereka, di mana setelah diperiksa ternyata salah satu ruangan berisi potongan tubuh yang menjadi korban monster parasit, hingga akhirnya dia menyadari bahwa gedung ini adalah markas mereka. Soo-in yang turun dari bis kembali bertemu dengan pria aneh yang terus memperhatikan dirinya, di mana seketika dia menelpon pamannya untuk meminta bantuan. Akan tetapi tiba-tiba pria itu malah mengejar dirinya, hingga sampai Soo-in bertemu dengan seorang wanita bernama Kyung-hee. Soo-in seketika berubah dan mengatakan bahwa dirinya sama dengan mereka berdua. Soo-in lalu diminta untuk masuk ke dalam organisasi parasit agar bisa bekerja sama untuk bertahan hidup. Hingga tak lama setelah itu, Kang-woo diam-diam pergi menjauhi mereka.
namun dia malah bertemu dengan Shu-in. Dengan sosok yang berbeda, Shu-in awalnya berniat untuk menghabisi Kang Wo. Namun setelah mengetahui alasan Kang Wo sampai ke tempat ini untuk mengikuti kakaknya, Shu-in malah meminta Kang Wo untuk melakukan apa yang dikatakan oleh dirinya. Setelah Shu-in tersadar, Kang Wo pun menyampaikan pesan kepada Shu-in dari parasit di tubuhnya yang dia namai Heidi. Shu-in diminta untuk menjauhi orang ketika merasakan gelombang di otaknya karena mereka adalah monster parasit yang berbeda dengan dirinya yang berjenis varian. Mendengar hal itu, Shu-in terlihat kebingungan, tapi Kang Wo hanya menyampaikan apa yang dikatakan oleh Heidi. Hingga hal ini ternyata membuat Shu-in penasaran, apakah ada seseorang di dalam dirinya. Dia lalu menulis pertanyaan itu, hingga tanpa diduga, Heidi menjawab, bahkan bersedia ditanya apapun, agar Shu-in mengetahui keberadaan dirinya. Keesokan harinya, kantor polisi Namil tiba-tiba dipenuhi oleh pasukan khusus, di mana setiap anggota polisi yang masuk ke dalam kantor harus melewati pemeriksaan tubuh terlebih dulu. Mereka kemudian dikumpulkan di dalam suatu ruangan untuk mendapatkan pengarahan dari ketua tim khusus parasit bernama Choi Jun Kyung. Dia lalu menjelaskan tentang adanya organisasi parasit dengan menunjukkan sebuah video serangan parasit di festival musik. Setelah melihat video itu, mereka akhirnya tahu bahwa tim Grey selama ini mengendalikan media untuk mencegah adanya kekacauan tentang parasit ini, sehingga kehadiran organisasi tersebut tidaklah diketahui oleh siapapun. Jun Kyung lalu menjelaskan proses terjadinya perubahan pada manusia setelah dimasuki oleh makhluk tersebut dan mengatakan bahwa mereka menargetkan manusia sekaligus menjadikan makanannya. Sementara itu Shu-in yang terbangun menemukan bahwa bukunya dipenuhi oleh jawaban dari pertanyaan dirinya. Ternyata saat itu larva parasitlah yang telah menyelamatkan dirinya. Namun parasit di dalam tubuh Shu-in tidaklah bisa mengambil alih otaknya karena harus menyembuhkan luka di tubuhnya. Sehingga Heidi hanya mampu mengambil alih tubuh Shu-in selama 15 menit sehari saat dalam keadaan bahaya. Berbeda halnya dengan tubuh yang normal, parasit dapat mengambil alih sepenuhnya kesadaran manusia setelah memakan otak mereka. Sedangkan untuk membunuh parasit itu, hanya perlu menyerang tubuh yang menjadi inang mereka hingga rusak dengan menusuknya menggunakan pisau atau menembak jantungnya. Dan untuk mengetahui apakah seseorang terinfeksi parasit, hanya perlu memeriksa rambut mereka. Jika mengering berarti terinfeksi parasit. Kemudian Jun Kyung menunjukkan suaminya yang telah menjadi monster parasit di hadapan mereka. Dia mengatakan bahwa suaminya itu digunakan untuk mendeteksi organisasi parasit karena mereka menggunakan gelombang otak untuk mencari makhluk sejenis. Di mana itulah yang dirasakan oleh Shu-in saat di dalam bis. Tapi karena Shu-in jenis varian, Heidi berpesan agar menjauhi mereka karena dapat membahayakan hidup Shu-in jika mereka tahu Shu-in jenis yang berbeda dengan monster parasit lainnya. Dan untuk membuat Shu-in percaya, Heidi membuat video untuknya. Sementara itu diketahui sebaran parasit kini terbesar ada di daerah kantor polisi Namil. Maka dari itu, Jun Kyung meminta kerjasama kepolisian Namil dengan menunjukkan kasus apapun. Namun Kapolsek tiba-tiba merasa kasihan melihat monster di hadapannya diperlakukan seperti itu. Di mana hal ini seketika membuat Jun Kyung menunjukkan telinganya yang hilang akibat monster parasit. Jadi dia meminta mereka untuk enggak menunjukkan belas kasihan karena mereka bukan manusia lagi. Keesokan harinya, Kang Wo pergi untuk mengaktifkan ponsel milik adiknya agar bisa menghubungi temannya. Akan tetapi, setelah ponsel itu diperbaiki, penjaga toko mengatakan bahwa ada beberapa orang yang mencari dirinya. Mendengar hal itu, Kang Wo kemudian pergi untuk membeli sepeda motor bekas. Tapi tiba-tiba, orang-orang yang mencari dirinya datang, sehingga dia harus melawan mereka semua. Kang Wo yang terus dikejar oleh mereka berusaha untuk melarikan diri dengan masuk ke dalam sebuah pasar, dan di sanalah dia akhirnya berhasil melarikan diri setelah mengelabui mereka. Namun Kang Wo sadar bahwa mereka pasti akan terus mencari dirinya,
sehingga dia meminta bantuan temannya untuk melarikan diri sejauh mungkin. Namun sebelum itu, dia ingin mencari adiknya dulu ke sebuah gereja yang dia temukan melalui brosur milik kakaknya. Sementara itu di kantor polisi, detektif Kang Won-suk menyerahkan laporan kejadian yang diminta oleh John Kyung, di mana salah satu berkas itu terdapat kasus tentang Shu-in di dalamnya. Setelah mendengar penjelasan John Kyung, detektif Cheol-min memutuskan untuk menemui Shu-in. Dia merasa curiga dengan Shu-in mengingat kejadian saat itu. Akan tetapi setelah diam-diam mencabut rambut Shu-in, dia akhirnya merasa lega bahwa Shu-in tidaklah terinfeksi parasit. Dia pun memutuskan untuk pergi setelah memberikan hadiah kecil untuk Shu-in. Namun setelah pulang bekerja, Shu-in tiba-tiba diajak oleh monster parasit untuk menemui pendeta di sebuah gereja. Dia tertarik dengan bakat Shu-in yang dianggap pandai meniru ekspresi manusia. Hingga sesampainya di sana, Kang Wo yang penasaran dengan gereja itu melihat Shu-in masuk ke dalam gereja sampai tiba-tiba dia melihat sebuah gudang yang mencurigakan. Di dalam gereja, seorang pendeta menunjukkan video tentang anggotanya yang dimanfaatkan untuk menemukan organisasinya saat ini. Dia mengatakan kepada mereka semua bahwa manusia saat ini sedang melakukan penelitian untuk memusnahkan parasit. Maka dari itu, pendeta mengajak mereka untuk saling bekerja sama menghindari rencana tersebut agar bisa terus bertahan hidup sesuai dengan tujuan mereka. Sementara itu, Kang Wo yang pergi memeriksa gudang mendapati beberapa jasad manusia yang terbungkus oleh plastik. Namun saat dia memeriksa wajah korban satu persatu, tiba-tiba seorang monster parasit muncul memeriksa tempat tersebut. Sehingga Kang Wo seketika diam-diam berusaha untuk keluar hingga sampai akhirnya dia malah nggak sengaja menemukan adiknya yang ternyata hilang karena menjadi korban mereka. Dan dengan perasaan sedih bercampur emosi, Kang Wo tanpa berpikir panjang menyerang monster tersebut. Hingga hal itu membuat pendeta menyadari kehadiran dirinya, dan kemudian pendeta itu memerintahkan semua monster parasit untuk membunuh Kang Wo. Sedangkan Kang Wo yang berusaha melarikan diri tanpa disengaja bertemu dengan orang yang mencari dirinya. Dia kemudian meminta mereka untuk segera pergi. Namun mereka yang gak percaya dengan perkataan dirinya malah menantang monster parasit itu. Sehingga inilah yang terjadi. Di saat mereka berusaha melawan monster parasit, Kang Wo yang memilih untuk melarikan diri nggak sengaja bertemu dengan Shu-in. Hingga akhirnya mereka berdua pun pergi bersama untuk menemui teman Kang Wo yang telah menunggunya. Dan di tengah perjalanan, Kang Wo akhirnya mengetahui bahwa temannya itu telah mengkhianati dirinya. Bahkan ternyata orang-orang itu mengetahui lokasi dirinya melalui temannya. Hingga tanpa diduga, temannya pun tiba-tiba berusaha untuk membunuh dirinya. Dan alhasil, mereka berdua pun berkelahi di dalam mobil sampai akhirnya terhenti oleh serangan monster parasit. Di saat itulah Kang Wo akhirnya mengetahui bahwa temannya itu disuruh oleh bosnya untuk dijadikan alat perdamaian dengan geng lain setelah dirinya gagal saat menghabisi bos mereka. Melihat apa yang dilakukan oleh Shu-in saat ini, monster parasit itu menyadari bahwa Shu-in adalah ancaman bagi organisasinya. Dia kemudian berniat untuk melaporkannya kepada pendeta. Tapi saat dia terbang, tiba-tiba Heidi menyerang dirinya. Pria itu pun terjatuh hingga akhirnya meninggal. Setelah menyadari bahwa Shu-in adalah musuh yang berbahaya, tubuhnya pun mengering dengan diikuti oleh Shu-in yang pingsan. Tak lama kemudian, Shu-in yang kembali sadar seketika pergi untuk membantu Kang Wo. Dia lalu sekuat tenaga berusaha menolong Kang Wo dengan mengulurkan tangannya hingga sampai akhirnya Kang Wo yang hampir masuk jurang tiba-tiba diselamatkan oleh Heidi.
Sementara itu, John Kyung menyadari bahwa Shu In terinfeksi parasit setelah membaca berkas kasus tentang Shu In. Hingga John Kyung tiba-tiba teringat dengan suaminya yang berubah menjadi monster parasit saat berada di swalayan. Di sanalah John Kyung harus kehilangan satu telinganya ketika diserang oleh suaminya sendiri. Hingga kejadian itu membuat dirinya tahu bahwa monster parasit lemah setelah terkena bahan kimia, dan dari sanalah dia memiliki ide untuk memanfaatkan suaminya dalam mencari organisasi parasit. Keesokan harinya, Kang Woo yang sedang bersama Shu In mengatakan bahwa dirinya ingin membuat laporan tentang gereja Saijin, tapi dia ingin melaporkannya secara anonim. Mendengar itu, Shu In mengatakan bahwa dirinya mengenal polisi yang dia percaya, sehingga di saat itu juga Kang Woo langsung menghubungi detektif Chulmin untuk memberitahu tentang gereja tersebut. Bahkan dia pun sampai memberitahu tentang adanya keberadaan monster parasit di sana hingga menjelaskannya secara detail. Mendengar hal itu, Chulmin memutuskan untuk melaporkannya kepada John Kyung yang secara bersamaan menanyakan tentang kasus yang menimpa Shu In kepada dirinya. Chulmin lalu mengatakan bahwa dirinya telah memastikan bahwa Shu In bukanlah parasit. Kemudian dia melaporkan tentang gereja bernama Saijin kepada John Hyuk, di mana gereja itu memiliki simbol organisasi parasit, dan seketika John Kyung langsung memerintahkan timnya untuk pergi ke sana. Namun setibanya di sana, mereka melihat kondisi sekitar gereja dalam keadaan sepi, dan anehnya lagi, nggak ada tanda-tanda monster sama sekali di sana. John Kyung kemudian memerintahkan untuk memeriksa langsung ke sana, hingga sampai akhirnya mereka menemukan banyak potongan tubuh manusia di dalam sebuah gudang. Sedangkan di dalam gereja sama sekali tidak ada siapa-siapa. Detektif Chulmin malah menemukan gantungan kunci milik Shu In. Namun dia tidaklah memberitahu John Kyung tentang penemuan barang tersebut. Sementara itu, hasil penyelidikan diketahui bahwa gereja Saijin milik seorang pendeta yang dinyatakan menghilang beberapa waktu lalu bersama istrinya. Sehingga John Kyung menduga bahwa di antara mereka adalah monster parasit, dan dia lalu memerintahkan untuk memulai pencarian terhadap mereka. Keesokan harinya, detektif Won Suk pergi seorang diri ke suatu tempat, di mana ternyata dia pergi untuk menemui pendeta, dan terungkaplah bahwa dialah orang di balik kosongnya gereja Saijin, karena telah memberitahu informasi kepada mereka. Namun dia tidaklah tahu dengan siapa yang telah membuat laporan, tapi kini pendeta menyadari posisi organisasinya saat ini tidaklah aman, terlebih dengan adanya monster yang dimanfaatkan oleh polisi, sehingga dia memberikan senjata yang mirip dengan tentakelnya untuk membunuh monster tersebut. Sementara itu, detektif Chulmin memutuskan untuk mengajak Shu In bertemu karena dia ingin mempertanyakan tentang gantungan kunci yang dia temukan di dalam gereja Saijin. Mereka kemudian bertemu di sebuah tempat yang sangat sepi. Shu In yang ditemani oleh Kang Woo tidaklah bisa menjawab alasan dirinya berada di sana, sehingga hal ini membuat Chulmin malah mencurigai Kang Woo. Sementara itu, Ketua Cho yang diam-diam mengikuti Chulmin mendapati adanya tanda monster di sekitar tempat ini. Dia lalu menelepon timnya untuk segera datang dan pergi mencari monster itu. Hingga Shu In seketika merasakan adanya tanda monster, dia lalu mengajak Chulmin pergi. Namun tiba-tiba terjadilah perselisihan karena akhirnya Chulmin tahu bahwa Kang Woo lah yang membuat laporan tentang gereja Saijin. Kang Woo membawa Shu In ke dalam wahana permainan untuk bersembunyi dari kejaran John Kyung. Namun Heidi tiba-tiba menyadari bahwa mereka berdua bisa tertangkap dengan mudah, apalagi saat ini pasukan tim Grey telah datang untuk mencari keberadaan mereka. Sehingga Heidi membuat suatu rencana agar mereka bisa meloloskan diri. Namun rencana tersebut tidaklah berhasil karena Heidi terkepung oleh pasukan Grey. Sementara itu, detektif Won Suk menjalankan perintah pendeta untuk membunuh monster parasit yang dimanfaatkan oleh John Hyuk.
di mana hal ini dilihat oleh Kang Wo yang berencana untuk mencuri mobil. Hingga tak lama kemudian, John Hyuk datang setelah mendapati sinyal adanya monster parasit. Namun dia malah menemukan monster suaminya telah meninggal. Di mana hal ini membuat dirinya terlihat emosi. Hingga akhirnya, dia memutuskan untuk menangkap Shu-in yang sudah berubah menjadi manusia normal. Setelah menangkap Shu-in, tim Grey langsung melakukan pemeriksaan tubuhnya. Namun hasilnya itu tidaklah diungkapkan. Hingga hal ini membuat detektif Chu-min mempertanyakan hal tersebut. Dia percaya bahwa Shu-in adalah manusia normal. Sampai akhirnya tim Grey menjelaskan hasil laporan pemeriksaan tersebut yang dinyatakan bukanlah monster parasit. Namun John Kyung bersikeras karena dia telah melihatnya secara langsung. Apalagi saat ini nggak ada yang tahu dengan kemungkinan adanya jenis varian parasit. Kemudian pimpinan pusat meminta mereka untuk memindahkan Shu-in ke markas besar yang dipimpin oleh John Kyung guna memeriksa lebih menyeluruh terhadap Shu-in. Tapi mendengar hal itu, Won-suk malah membuat Chul-min khawatir. Dia mengatakan bahwa kemungkinan di sana tubuh Shu-in akan dibedah. Sementara itu, Shu-in kini berada di dalam ruangan khusus dengan memakai peralatan yang digunakan sebelumnya terhadap monster parasit. Hingga tiba-tiba Shu-in tersadar di alam bawah sadar dirinya. Di sana, Heidi menemui dirinya dan mengatakan bahwa dirinya telah memutus kesadaran Shu-in. Sementara, untuk menghindari hal yang berbahaya jika Shu-in sadar dalam keadaan panik. Sedangkan dia menggunakan wajah Shu-in agar bisa berbicara lebih baik. Namun karena melihat Shu-in merasa risih, dia tiba-tiba menunjukkan wajah aslinya. Hingga hal itu mengejutkan Shu-in yang membuat gelombang otaknya meningkat. Tapi untungnya, petugas menganggap Shu-in hanyalah bermimpi buruk. Sementara itu, detektif Chul-min akhirnya mendapat informasi tentang Kang Wo yang merupakan anggota geng yang aktif di suatu wilayah. Hingga setelah dia mendengar semua tentang informasi Kang Wo, Chul-min langsung pergi seorang diri untuk mencarinya. Dimana saat ini Kang Wo berencana untuk melarikan diri ke suatu tempat. Akan tetapi tak lama saat dirinya masuk ke dalam bis, tiba-tiba Chul-min menangkap dan membawa dirinya pergi. Kang Wo yang terlihat pasrah meminta Chul-min untuk membawanya ke kantor polisi lain karena dia takut dengan monster yang ada di kantor polisi Namil. Dia mengatakan monster itu menyamar menjadi manusia dan menceritakan sosok Won-suk yang membunuh monster suami dari John Kyung. Namun Chul-min tidaklah mempercayai itu karena semua petugas telah melewati pemeriksaan parasit. Sehingga akhirnya Kang Wo menunjuk salah satu anggota yang ada di foto petugas kepolisian Namil. Chul-min yang terdiam kemudian meminta Kang Wo untuk menceritakan semuanya tentang apa yang terjadi antara dirinya dan Shu-in. Di sisi lain, Won-suk yang mendapatkan rute pengiriman Shu-in langsung menghubungi pendeta untuk memberitahu rute tersebut. Dia dan pendeta ternyata memiliki sebuah rencana untuk memperkuat organisasi parasit. Sementara itu, Heidi membawa Shu-in untuk memperlihatkan masa lalunya ketika detektif Chul-min membantunya untuk menangkap ayahnya yang telah menyiksa dirinya waktu kecil. Bahkan diperlihatkan bahwa Shu-in sudah nggak lagi dianggap anaknya lagi oleh ibunya setelah ibunya memiliki keluarga baru. Oleh karena itulah Heidi berusaha menjelaskan bahwa ibunya menjadi seperti itu disebabkan oleh lingkungan hidup bersama ayahnya dulu, hingga membuat Shu-in dibenci oleh ibunya sendiri. Akan tetapi Shu-in tidaklah mengerti hal itu. Dia merasa hidupnya sial hingga sampai tubuhnya dimasuki oleh parasit. Di sisi lain, Chul-min akhirnya mengetahui bahwa Shu-in masih memiliki kesadaran normal sebagai manusia, walaupun tubuhnya terinfeksi parasit. Mengetahui itu, Chul-min seketika meminta bantuan Kang Wo untuk menyelamatkan Shu-in. Dia khawatir dengan Shu-in yang bisa saja meninggal setelah dibawa ke markas besar. Meskipun awalnya Kang Wo memilih pergi karena takut rencana itu gagal, dia akhirnya mau membantu untuk menyelamatkan Shu-in. Dan di dalam rencananya itu,
Kang Wo diam-diam masuk ke dalam kantor polisi Namil agar bisa menyamar menjadi anggota tim Grey dengan mengambil pakaian salah satu dari mereka. Namun saat dia harus menghadapi salah satu polisi di ruang ganti, Kang Wo sempat merasa kesulitan hingga akhirnya dia menggunakan semprotan cabai. Setelah menggunakan seragam tim Grey, dia kemudian masuk untuk menggantikan salah satu petugas yang ingin beristirahat. Namun saat dia akan mengambil kunci ruangan kontainer, tiba-tiba John Kyung memajukan waktu perjalanan untuk memindahkan Shu-in. Mengetahui hal itu, Chulmin seketika pergi mengikuti rombongan tim Grey bersama Won-suk yang tiba-tiba masuk ke dalam mobilnya. Akan tetapi saat melintasi jembatan, tiba-tiba mereka terjebak macet sehingga John Kyung meminta anggotanya turun untuk memeriksa dengan apa yang terjadi, di mana rupanya setelah diperiksa terjadi kecelakaan mobil tapi tiba-tiba menyadari Shu-in diincar oleh mereka. John Kyung meminta anggotanya untuk memutar balik, sedangkan dirinya membantu membersihkan monster parasit yang berbaur dengan manusia normal. Namun salah satu monster parasit tidaklah membiarkan truk itu putar balik dengan mudah. John Kyung yang melihat pas supir diserang, berusaha membantunya hingga membuat dirinya hampir tertabrak. Di saat itulah Kang Wo mencari kunci ruangan kontainer, akan tetapi John Kyung menyadari itu, sehingga dia berusaha untuk merebut kembali kunci tersebut. Setelah mendapatkan kunci itu, Kang Wo berusaha untuk melepaskan Shu-in di tengah serangan monster parasit yang terus berdatangan untuk membunuh Shu-in. Sementara itu, melalui Heidi, Shu-in akhirnya sadar bahwa selama ini ada seseorang yang memperdulikan dirinya, dan itu adalah detektif Chulmin. Kemudian Heidi mengembalikan kesadaran Shu-in, di mana bertepatan dengan Kang Wo yang berhasil melepaskan helm di kepalanya. Setelah itu, Kang Wo tanpa berpikir panjang langsung membawa Shu-in pergi. Namun hal itu diketahui oleh Won-suk yang seketika pergi mengejarnya bersama Chulmin. Namun anehnya Won-suk tiba-tiba berbelok untuk pergi ke suatu tempat, dan hal ini membuat Shu-in khawatir dengan Chulmin. Terlebih dirinya mengetahui adanya monster di tempat ini. Shu-in memilih untuk mencari pamannya. Won-suk ternyata membawa Chulmin untuk mengajak bergabung bersama dirinya menjadi anggota gereja Saijin, dan dia mengaku enggak memiliki niat buruk terhadap Chulmin. Namun tiba-tiba pendeta muncul hingga membuat Chulmin melepaskan tembakan tepat ke tubuh si pendeta. Melihat itu, Heidi seketika mengambil alih tubuh Shu-in dan menyerang pendeta yang kini telah mengambil tubuh Chulmin. Mereka berdua pun bertarung hingga sampai akhirnya Kang Wo datang di saat Won-suk yang ingin menembak Shu-in. Setelah melihat Heidi yang mementingkan nyawanya, pemimpin monster parasit itu menganggap Shu-in bukanlah ancaman besar bagi organisasinya. Namun selain itu, dia kini harus membiasakan diri dengan tubuh barunya. Sementara itu, Heidi masih mengambil alih tubuh Shu-in yang saat ini membutuhkan waktu setelah kehilangan satu-satunya orang terdekat dirinya setelah meninggal oleh monster parasit. Kemudian dalam kilas balik, Shin memperlihatkan aktivitas adik Kang Wo sebelum meninggal oleh monster parasit. Saat itu dia seorang diri menggantikan kakak perempuannya untuk menjaga toko karena sakit keras. Hingga sampai di suatu hari, dia kesulitan untuk menanyakan kabar tentang Kang Wo, sampai harus meminta bantuan teman kakaknya. Namun tiba-tiba dia malah mendapati kabar dari seorang pendeta bahwa kakak perempuannya Kyung Hee tidak perlu lagi dibawa ke rumah sakit karena telah sembuh total. Jin Hee yang gak percaya gitu aja, tetap ingin membawanya ke rumah sakit, sampai akhirnya seorang pria membuat dirinya ketakutan. Dan di saat itulah Jin Hee akhirnya tahu
dengan apa yang ada di dalam tubuh kakaknya. Jin He yang sempat berusaha melarikan diri malah menemukan jalan buntu, dan di saat itulah dia sempat mengirimkan pesan kepada Kang Wo sebelum akhirnya dibawa oleh mereka. Kembali ke masa kini, Kang Wo memutuskan untuk menghubungi temannya yang bernama Kisok untuk mencari tumpangan dalam beberapa hari. Setelah mendapatkan alamat tempat tinggal temannya itu, dia lalu mengajak Xiu In untuk segera pergi. Namun tanpa disadari olehnya, percakapan dia dengan Kisok diketahui oleh Kyung Hee yang kini menjadi monster parasit. Sementara itu, tim Grey diminta untuk saling kerjasama dengan kepolisian Namil untuk memberantas organisasi monster parasit dan menghindari kekacauan serupa yang terjadi saat memindahkan Xiu In ke markas besar. Mereka pun diberikan waktu selama 3 hari sebelum acara festival penting diadakan. Sedangkan monster parasit yang kini mengambil alih tubuh Chulmin akhirnya mengetahui bahwa Xiu In adalah jenis varian sehingga dia yang mendapat kabar keberadaan Xiu In memberitahu hal tersebut kepada Kyung Hee agar bisa membereskannya dengan hati-hati karena jenis varian sangatlah kuat. Saat ini Kang Wo yang sedang bersama Xiu In telah sampai di tempat tinggal temannya, tapi ternyata di sana dia berencana untuk meminjam uang temannya agar bisa melarikan diri. Mengetahui rencana itu, Xiu In rupanya lebih memilih untuk memberitahu John Gyung tentang adanya monster di dalam timnya dan ingin membuatnya mempercayai dirinya. Sementara itu, kepolisian telah bekerja sama dengan masyarakat untuk memberantas organisasi monster parasit. Bahkan saat ini, terdapat salah satu laporan tempat persembunyian organisasi tersebut yang didapatkan oleh detektif Chulmin. Setelah mendapatkan laporan itu, mereka mengawasi tempat tersebut hingga sampai akhirnya John Hyuk memutuskan untuk melakukan operasi pemberantasan esok hari. Namun tak lama kemudian, Xiu In tiba-tiba menghubungi dirinya untuk memberitahu tentang adanya parasit di dalam kepolisian. Dia pun sampai bersedia berbicara secara langsung agar John Hyuk mempercayai dirinya. Kang Wo yang memilih untuk melarikan diri, tiba-tiba mendengar kabar dari temannya bahwa adiknya sempat berusaha menghubungi dirinya. Hingga hal itu membuat Kang Wo akhirnya tahu bahwa adiknya dulu sempat meminta dirinya untuk melarangnya pulang ke rumah, di mana hal ini membuatnya mengurungkan niat untuk melarikan diri. Di sisi lain, John Hyuk akhirnya tiba di sebuah kafe untuk bertemu dengan Xiu In, tapi Xiu In yang gak mau mengambil resiko berbicara di seberang gedung dengan John Hyuk. Dia kemudian berusaha menjelaskan kembali bahwa Chulmin dan Won-suk adalah monster parasit. Bahkan dia sampai menjelaskan secara detail tentang parasit yang telah mengambil alih tubuh detektif Chulmin. Namun keinginan Xiu In-nya ingin membantu mereka tidaklah diterima dengan baik. John Hyuk rupanya berniat untuk membawa Xiu In hingga tiba-tiba membuat Heidi terbangun. Suara tembakan pun terdengar oleh Kang Wo yang tak jauh dari sana hingga sampai akhirnya Heidi dibantu melarikan diri oleh Kang Wo. Namun apa yang dilakukan oleh Xiu In ternyata membuat Heidi khawatir dengan kelangsungan hidup mereka berdua. Dia lalu berpesan kepada Kang Wo untuk menghindari hal berbahaya dalam beberapa jam ke depan karena dia butuh istirahat agar bisa memulihkan tenaganya. Kyung Hee yang kini berada di tempat tinggal Kisok tiba-tiba memberi ancaman kepada Kang Wo. Dia meminta Xiu In untuk segera datang menemui dirinya jika ingin menyelamatkan nyawa Kisok. Mengetahui hal itu, Xiu In memiliki rencana untuk pura-pura bergabung dengan mereka sampai Heidi bangun kembali. Akan tetapi, setibanya di sana, rencana Xiu In ternyata gagal hingga membuat Kisok meninggal setelah mengorbankan dirinya agar mereka berdua bisa melarikan diri. Setelah mendengar perkataan Xiu In saat itu, Ketua Choi mulai penasaran dengan Chulmin dan juga Won-suk hingga dia memberanikan diri untuk melakukan tes terhadap Won-suk sampai akhirnya terbukti bahwa Won-suk bukanlah monster parasit. Rencana pemberantasan parasit pun akhirnya dilakukan
Dan di saat itulah, Shu-in kembali mengingatkan bahwa operasi itu hanyalah jebakan. Jun-kyung yang menanggapi hal itu tidaklah percaya setelah mengetahui bahwa Won-suk bukanlah monster parasit. Akan tetapi, setelah mendengar tentang Won-suk yang bekerja sama dengan monster parasit, dia meminta Kang Wo merekam panggilan ini untuk berjaga-jaga jika hal buruk terjadi kepada dirinya. Mereka bisa melaporkannya kepada Kapolres. Akan tetapi, rupanya Choo-min dan Won-suk memiliki rencana besar di balik sikap mereka berdua yang saat ini berpura-pura memberantas organisasi parasit. Choo-min yang merupakan seorang monster memilih untuk mengkhianati sesamanya demi melancarkan suatu rencana yang telah dia siapkan. Mengetahui itu bukanlah jebakan, Kang Wo menduga bahwa rencana mereka sebenarnya adalah mengambil alih tubuh wali kota di saat festival diadakan. Apalagi parasit di dalam tubuh Choo-min bisa berpindah ke tubuh orang lain. Kemudian dalam kilas balik, Shin memperlihatkan awal mula Won-suk berpihak dengan monster parasit. Saat itu dia mendapat kabar tentang pendeta yang gak datang ke gereja minggu lalu. Hal itu membuat dirinya khawatir dan memutuskan untuk pergi menemuinya. Akan tetapi setibanya di sana, Won-suk mendapati pendeta yang bersikap aneh dan menemukan istri pendeta yang berlumuran darah. Dirasa terjadi sesuatu, Won-suk seketika mengeluarkan senjata, tapi tiba-tiba di saat itulah awal mula Won-suk menerima tawaran dari si pendeta untuk bertahan hidup. Hingga sampai saat ini, dia membantu rencana si pendeta yang ingin menjadi kepala di organisasi manusia dengan menggunakan tubuh wali kota. Kemudian berita tentang pemusnahan organisasi parasit pun dibacakan oleh Choo-min, di mana untuk memberantas mereka semua, kepolisian mengungkap data Shu-in dan Kyung-hee ke publik agar semua masyarakat membantu membersihkan parasit sebelum festival diadakan. Hal ini membuat posisi Kyung-hee sama dengan Shu-in setelah dikhianati oleh pendeta, sehingga dia memutuskan untuk mengajak Shu-in bertemu di suatu tempat. Shu-in mengiyakan ajakan itu karena dia menyadari bahaya yang akan terjadi setelah tubuh wali kota dikuasai oleh parasit. Setelah menyadari Choo-min yang tiba-tiba berubah sikap terhadap Shu-in, Jeon-kyung mulai menaruh rasa curiga terhadap Choo-min. Terlebih dia hanya terdiam saat ditanya tentang benda apa yang ditemukan Choo-min saat di gereja. Alhasil kecurigaan itu disadari oleh mereka berdua, sehingga mereka berencana untuk menyingkirkan Jeon-kyung. Sementara itu Heidi tiba-tiba mengambil alih tubuh Shu-in dan meminta Kang Wo untuk menunggu. Dia khawatir dengan Kang Wo yang memiliki keinginan untuk balas dendam dengan parasit di tubuh kakaknya. Hingga tak lama kemudian, Heidi akhirnya bertemu dengan Kyung-hee. Di sana dia mengajak Heidi untuk membunuh Choo-min yang telah mengkhianati dirinya. Namun di tengah obrolan mereka berdua, tiba-tiba Kang Wo menyerang dirinya. Namun hal ini ternyata menyadarkan Kyung-hee tentang perasaan dalam diri Kang Wo. Dia pun melepaskan Kang Wo dan mengajak mereka untuk bekerja sama karena mereka sadar dengan bahaya yang akan terjadi jika wali kota dikuasai oleh parasit. Keesokan harinya, festival pun akhirnya mulai dipersiapkan dengan baik. Sementara itu, Jeon-hyuk mendapati hasil pemeriksaan luka dari tubuh suaminya. Dia yang mulai curiga dengan adanya manipulasi terhadap korban, meminta merahasiakan ini sampai benar-benar terbukti. Tapi tiba-tiba dia mendapati kabar adanya penemuan lambang organisasi parasit di sebuah gereja yang dilaporkan oleh Choo-min, sehingga dia bersama timnya diperintahkan untuk pergi ke sana, sedangkan Choo-min mengamankan festival yang dihadiri oleh wali kota. Hingga Jeon-hyuk yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba kembali dihubungi oleh Shu-in. Namun kali ini, Heidi yang berbicara untuk memberitahu bahwa target mereka adalah wali kota. Heidi berharap Jeon-hyuk mempercayai dirinya agar bisa membantu untuk membunuh parasit di dalam tubuh Choo-min. Mengetahui hal itu, Jeon-hyuk akhirnya mulai memikirkan perkataan Heidi. Apalagi dia sadar betul dengan perubahan Choo-min, hingga akhirnya dia memutuskan putar balik untuk pergi ke acara festival.
Di sana, Kang Wo menjadi mata-mata bagi Heidi untuk mengawasi pergerakan Chulmin yang sama sekali belum kelihatan keberadaannya. Hingga tak lama kemudian, Heidi merasakan kehadiran Chulmin. Dia pun bergerak dengan diikuti oleh serangan yang dilakukan Chulmin terhadap wali kota. Namun entah apa yang direncanakan oleh Won-suk, dia malah tiba-tiba membantu wali kota dan membawanya pergi ke suatu tempat. Sementara itu Jeon-hyuk yang baru tiba malah memilih untuk mengejar Heidi dan Kyung-hee, padahal mereka berdua jelas-jelas berniat untuk membantu manusia. Heidi kemudian memberikan pilihan terhadap Jeon-hyuk karena saat ini tujuan dirinya hanya ingin bertahan hidup tanpa melukai siapapun. Sedangkan ternyata alasan Won-suk menembaki Chulmin adalah bagian rencana dirinya untuk memudahkan parasit pindah ke tubuh wali kota tanpa diketahui oleh siapapun. Namun karena parasit pendeta sangatlah pintar, Kyung-hee akhirnya meninggal setelah dia meminta maaf kepada Kang Wo atas semua yang telah terjadi. Kini parasit tersebut membutuhkan inang baru karena dia nggak mampu bertahan lama dengan wujud saat ini. Dia pun memutuskan untuk menghabisi Won-suk agar bisa tetap bertahan hidup. Dalam keadaan yang sangat berbahaya, Kang Wo berusaha menyelamatkan wali kota. Bahkan dia sampai menggunakan petasan setelah monster parasit mengetahui posisi dirinya. Akan tetapi, rencananya itu hampir membuat wali kota meninggal. Heidi yang datang tepat waktu meminta Kang Wo untuk membawa wali kota pergi. Sementara itu dia berusaha melawan Won-suk hingga sampai membuatnya harus membagi diri untuk menghadapi Heidi yang sangat kuat. Di tengah pertarungan itu, Won-suk sempat mengajak dirinya untuk bergabung mengambil alih kepala organisasi manusia. Akan tetapi, tiba-tiba Jeon-hyuk datang menodongkan senjatanya kepada Heidi. Hingga seketika, Jeon-hyuk melihat kepala Won-suk yang berlubang. Setelah kejadian itu, Heidi akhirnya memutuskan untuk mengikuti kepercayaan Shu-in. Dia kagum dengan usaha Shu-in untuk mendapatkan kepercayaan manusia meskipun harus terluka. Selain itu diketahui, alasan Heidi sangatlah kuat karena dia nggak sama dengan parasit lain. Dia harus mempertahankan tubuh manusia dan nggak bisa berpindah. Heidi pun kemudian meminta Jeon-hyuk untuk menjaga Shu-in, di mana hal ini membuat Jeon-hyuk percaya dengan Heidi yang memihak kepada manusia. Bahkan dia sampai merahasiakan jika Shu-in terinfeksi parasit. Beberapa hari kemudian, Shu-in mendapat kabar bahwa Kang Wo kini menjadi bagian tim Grey. Dia pun mendapatkan pesan yang ditulis oleh Heidi dan mengatakan bahwa Shu-in sekarang gak lagi seorang diri. Heidi ternyata gak mau melihat Shu-in kesepian seperti gak memiliki siapa-siapa. Hingga Jeon-hyuk pun sampai menawarkan tempat bagi Shu-in di dalam timnya. Sementara itu Jeon-hyuk tiba-tiba kedatangan tamu seorang reporter yang mengaku ahli dalam bidang organisme parasit. Reporter itu pun memiliki informasi penting untuknya dan dia adalah Shinichi Izumi yang berasal dari Jepang.